Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Bagian pertama. Teman-teman, kalian telah mempelajari bagaimana proses Indonesia meraih kemerdekaan sampai kemerdekaan itu diraih oleh bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana kabar itu menyebar? Pada bagian ini, kalian akan mendengarkan penjelasan tersebut. Jadi, tetap fokus dan semangat dalam mendengarkan ya teman-teman. Penyebaran berita proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan beritanya oleh F.W.U.S. melalui stasiun radio Dome. Pihak Jepang yang mengetahui hal ini memerintahkan untuk menghentikan penyebaran berita itu. Meskipun demikian, berita proklamasi berhasil sampai di beberapa daerah dan diteruskan ke masyarakat. Karena Y dan B Panalewen, kepala bagian kantor berita Dome, memerintahkan F.W.U.S. untuk terus menyiarkan berita itu setiap setengah jam hingga pukul 16. Seperti ditulis Sujono dan Lerisa pada tahun 2012. Untuk menghindari sensor dari tentara Jepang, ada kalanya berita proklamasi disebarkan dalam bahasa daerah. Misalnya Radio Surabaya yang menyiarkan berita tersebut dalam bahasa Madura yang tidak diketahui oleh Jepang. Dikutip dari Padmo Diwiryo pada tahun 2015. Para pemuda di Jakarta yang terlibat dalam peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan juga berhasil mencetak naskah proklamasi dan menyebarkannya. Beberapa pemuda ditugaskan sebagai kurir untuk mengantarkan naskah itu dan menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke berbagai daerah. Berita proklamasi juga disebarkan melalui berbagai surat kabar yang beredar di masa itu. Penyebaran berita proklamasi di berbagai wilayah Indonesia. Apakah kalian tahu bagaimana caranya berita proklamasi sampai di berbagai wilayah Indonesia yang sangat luas? Kalian dapat mendengarkan bagaimana kabar kemerdekaan menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jawa. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar di Pulau Jawa melalui berbagai cara. Misalnya melalui telegram, siaran radio, selebaran, surat kabar, kurir, dari mulut ke mulut, dan sebagainya. Penyebaran berita yang paling cepat dilakukan melalui telegram dari kantor berita Dome Jakarta ke berbagai cabangnya, seperti di Bandung dan Yogyakarta yang diterima 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Penyebaran berita proklamasi yang juga berlangsung secara cepat melalui radio. Siaran radio dari Jakarta diterima di berbagai daerah di Jawa, misalnya di Cirebon, Surakarta, Semarang, Madiun, Surabaya, Malang, dan sebagainya. Berita yang diterima dari Jakarta itu selanjutnya disiarkan melalui radio di wilayah masing-masing maupun dari mulut ke mulut. Para pemuda yang ikut terlibat atau mendengar peristiwa proklamasi kemerdekaan di Jakarta turut menyebarkan berita ke berbagai wilayah. Misalnya, Yakub Gani yang pergi ke Bekasi untuk menyebarkan berita gembira tersebut. Contoh lain adalah Datuk Jamin dari Sumanang yang merupakan utusan dari Asrama Menteng 31 untuk menyebarkan berita proklamasi ke Tangerang. Penyebaran berita proklamasi di beberapa daerah juga dilakukan dalam kegiatan keagamaan. Misalnya, dilakukan setelah sholat berjamaah seperti yang terjadi di Bekasi. Contoh lain adalah penyebaran berita proklamasi melalui khutbah Jumat
17 Agustus 1945 yang terjadi di Masjid Besar Alun-Alun Utara dan Masjid Pakualaman di Yogyakarta. Berita tersebut semakin tersebar luas berkat usaha Ki Hajar Dewantara dan guru-guru taman siswa yang melakukan pawai sepeda dan menyebarkan berita gembira tentang kemerdekaan Indonesia. 2. Sumatera. Berita proklamasi tersebar di Sumatera melalui radio, telepon, kurir, dari mulut ke mulut, dan sebagainya. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 malam, berita proklamasi telah sampai di Bukit Tinggi dan Padang melalui siaran radio. Keesokan harinya, Aka Gani mengirimkan berita proklamasi melalui telepon ke pimpinan buruh pertambangan minyak Jambi. Beliau juga menyebarkan berita itu ke Bangka Belitung di hari yang sama. Para anggota PPKI yang berasal dari Sumatera, seperti Teku Muhammad Hasan, A. Abbas, dan M. Amir, juga turut menyebarkan berita proklamasi. Mereka kembali dari Jakarta menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Palembang pada 24 Agustus 1945. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan melalui jalur darat ke wilayah masing-masing dan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, inilah akhir dari bagian ini. Bagian selanjutnya masih akan meneruskan materi tentang penyebaran berita kemerdekaan di daerah lainnya di Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya informasi-informasi pentingnya. Maka dari itu, simak terus buku audio ini ya. Sampai jumpa teman-teman.